Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan, atas limpahan karunia yang Dia berikan, sehingga kita bisa diberikan kekuatan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, pada sesi satu kali ini di mata kuliah belajar di era digital. Nah, kita mulai masuk pada materi karakteristik pembelajaran di era digital. Nah, apa maksud dari karakter pembelajaran di era digital ini? Sehingga di sini pada slide saya mengatakan bahwa transformasi pendidikan untuk persiapan SDM yang kompetitif di masa depan. Nah, kenapa harus ada kata kompetitif? Nah, yang pertama kita mulai dulu dengan karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Nah, karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada sesuatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus yang melekat pada proses pembelajaran di era digital. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa ciri-ciri ini akan mengolah dan menjadikan sebuah proses transformasi pada metode pendidikan. Karena kenapa kita sekarang berada di dunia digital? Mungkin tidak satupun dari teman-teman sekalian yang saat ini bahkan tidak memiliki handphone, atau tidak satupun dari teman-teman mahasiswa sekalian di sini yang tidak memiliki sosial media. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang dalam sehari kalau tidak scroll sosial media itu, baca berita di sosial media itu ada sesuatu yang kurang begitu. Nah, apa sih karakteristik pembelajaran di era digital ini? Nah, kita lanjut. Oke. Nah, kita mulai dari komponen pekerjaan berbasis pengetahuan. Nah, jadi apa maksud komponen pembelajaran berbasis pengetahuan? Jadi ini dikutip dari Betis pada tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa ada 5 sektor utama yang mendefinisikan karakteristik pekerjaan di era digital. Nah, yang pertama tentu saja adalah resource based energy. Jadi sektor energi dan sumber daya alam yang menggunakan teknologi canggih. Bisa digarisbawahi ya, menggunakan teknologi canggih. Yang kedua, IT, media, dan entertainment. Jadi industri teknologi informasi, media digital, dan hiburan. Hiburan interaktif. Yang ketiga adalah retail, financial and service. Nah, layanan retail digital, keuangan, dan berbagai sektor jasa modern. Yang keempat adalah health education, kesehatan dan pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi. Dan yang kelima, manufacturing, industri manufaktur dengan otomatisasi dan sistem cerdas. Nah, ini ada 5 sektor utama yang bisa kita jadikan acuan sebagai karakteristik pekerjaan di era digital. Kenapa bisa dijadikan acuan bahwa ini menjadi karakteristik pekerjaan di era digital? Yang pertama, mulai dari resource based energy, dari sektor energi. Jadi perusahaan-perusahaan pengolah energi sekarang itu semuanya sudah canggih, berbasis teknologi, berbasis IT, berbasis digital, mulai dari proses pengerjaannya,
serta proses-proses di bidang lain yang saling mendukung di base energi ini. Bahkan di berbagai eh, kategori pekerjaan, baik itu di lapangan maupun di back office atau di kantor itu, semuanya berbasis teknologi. Apalagi yang kedua. Yang kedua adalah teknologi informasi, media dan entertainment, media digital tentunya. Nah, ini sangat erat dan bahkan teknologi informasi di misalnya sudah pasti berbasis digital. Media digital ya sudah pasti berbasis digital, apalagi hiburan. Hiburan itu bisa kita akses melalui media digital. Untuk retail finansial, retail keuangan saat ini, contoh misalnya bank-bank BUMN sekarang, bank-bank BUMN kita sekarang itu sudah merilis, bahkan sudah lama merilis aplikasi berbasis digital, berbasis mobile. Contoh misalnya Bank BRI, mereka merilis Brimo, BRI Mobile misalnya. Itu semua berbasis digital sehingga kita dapat bertransaksi bukan hanya secara manual lagi, tapi by digital. Sekarang ada QRIS, bahkan QRIS menurut berita akan dibeli oleh Amerika. Donald Trump mau membeli QRIS karena QRIS itu dikembangkan di Indonesia. Terus yang keempat, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan untuk menganalisis kondisi tubuh manusia. Jadi di rumah sakit sekarang itu sudah canggih-canggih alatnya, banyak sekali alat-alat yang canggih. Uh, Terus di manufaktur, manufaktur, otomatisasi, uh, bahkan saat ini industri manufaktur Indonesia, wah, ini gencar-gencarnya menggunakan teknologi otomatisasi ya. Ini sangat luar biasa. Jadi menurut BTS, dia mengatakan bahwa kelima sektor ini itu bisa menjadi karakteristik atau ciri-ciri yang khas di era digital. Terus selanjutnya, ini dampak ya. Jadi dampak karakteristik apa namanya pada saat sebelumnya, dampak dari pekerjaan berbasis pengetahuan itu, di mana lima ciri-ciri ini dampaknya apa? Kebutuhan transformasi SDM. Nah, mau tidak mau SDM, sumber daya manusia kita atau teman-teman sekalian, itu harus beradaptasi dalam waktu 4 detik. Menurut riset, setiap 4 menit, saya salah, 4 menit ya, setiap 4 menit, teknologi itu ada update terbaru lagi. Setiap 4 menit akan ada update teknologi terbaru. Nah, kita harus berusaha selalu update teknologi. Sehingga di sini dampaknya yang sangat-sangat berpengaruh adalah kebutuhan transformasi SDM. Jadi SDM itu harus beradaptasi. Nah, di era digital dituntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, tentunya dalam mempelajari teknologi berbasis digital, kita dituntut untuk meningkatkan pengetahuan. Mungkin dulu di level sarjana itu pada 20 tahun yang lalu itu masih kurang. Tapi sekarang level sarjana itu sudah ada di mana-mana. Nah, itu akan bergeser lagi ke level strata 2 atau master. Nah, ada poin di sini nih. Eh, kompetisi global yang semakin kuat. Nah, kenapa dituntut untuk pendidikan yang lebih tinggi? Kompleksitas tugas yang meningkat, integrasi teknologi dalam setiap aspek kerja, serta kebutuhan adaptasi berkelanjutan. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan, ah, kalau orang-orang tua dulu, wah, nggak apa-apa tamat SD,
tamatan SMP. Nah, sekarang mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kita harus belajar yang giat. Nah, salah satunya meningkatkan level pendidikan kita, meningkatkan tingkatan pendidikan kita. Nah, karena pada saat proses menjalani setiap tingkatan pendidikan itu kita akan mendapatkan banyak ilmu yang baru. Nah, pada bagian sebelah kanan saya memperlihatkan sebuah gambar itu hasil data statistik ya. Saya ambil di mana total populasi dengan penggunaan mobile connection, internet, dan sosial media. Jadi 7,91 billion manusia. Nah, di sini ada yang menarik. Populasinya 7,91 billion, mobile connection-nya 8,2 billion. Nah, berarti ada satu orang yang punya lebih dari satu perangkat. Nah, di sini sosial media 4,62 billion serta user internet 4,95 billion. Jadi dari 8 juta ponsel ini yang menggunakan internet setengahnya. Ini untuk riset 2022 ya saya ambil. Terus di bagian bawah, karena kita membahas teknologi digital ya itu tidak jauh kaitan dari sektor TK, teknologi informasi dan komputer. Nah, setiap tahun tren pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai teknologi itu sangat dibutuhkan. Nah, ini dari data statistik dari Kementerian Ketenagakerjaan saya ambil bahwa setiap tahun itu meningkat kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi ya. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman sekalian harus betul-betul update mengikuti perkembangan teknologi. Lanjut. Nah, keterampilan-keterampilan esensial yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang harus dimiliki akibat dari ah, apa segmen-segmen atau era-era teknologi. Nah, bisa kalian perhatikan ada beberapa yang dituntut oleh era ini, di mana kita mau tidak mau beradaptasi. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi, kemampuan menyampaikan ide sebagai platform digital. Nah, bagaimana kita berkomunikasi di platform digital? Itu sangat sangat penting ya. Yang sampai toksik atau tidak memberikan dampak yang positif atau komunikasi yang baik. Yang kedua, etika dan tanggung jawab. Nah, sebagai masyarakat digital, tentunya etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi ini sangat penting. Salah satu contoh misalnya di sosial media. Dalam berkomunikasi kita juga harus menggunakan etika. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Atau teknologi yang kita gunakan itu, kita harus bertanggung jawab terhadap teknologi itu. Terus, nah, keterampilan berpikir ini high order thinking ya, keterampilan berpikir kritis, menganalisis satu masalah, bagaimana kita berpikir secara kreatif dalam memecahkan masalah, sehingga menghasilkan solusi atau ide-ide yang sangat luar biasa atau sangat membantu. Terus kemampuan belajar mandiri. Jadi kemampuan belajar mandiri dengan adanya teknologi sekarang, bahkan kita di tempat tidur pun bisa belajar. Kita bisa belajar banyak hal.
Banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui media atau teknologi digital sekarang. Jadi konsep belajar itu tidak terbatas lagi, harus langsung dari buku cetak atau harus langsung dari gurunya. Nah, sekarang kita punya perangkat yang namanya handphone, yang namanya laptop, kita akses internet, di situ kita bisa belajar secara mandiri. Cari apa yang ingin kalian pelajari. Terus apa lagi? Pekerjaan tim dan fleksibilitas. Kerja sama tim, teamwork. Nah, kerja sama tim ini sangat-sangat penting ya, karena erat kaitannya dengan kemampuan adaptabilitas, bukan hanya di teknologi, tapi ke sesama pengguna teknologi. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Lanjut, manajemen pengetahuan. Kemampuan mengelola, mengorganisir, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Bagaimana pengetahuan info-info yang kita dapatkan itu kita manajemen dengan baik, sehingga apa yang kita manage itu adalah informasi atau pengetahuan yang memang betul-betul valid dan tidak menyesatkan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan informasi itu sehingga informasi itu yang kita sampaikan referensinya jelas, sehingga kita membaginya ke orang lain pun tidak ada perasaan jangan sampai salah nih. Nah, itu ya. Nah, di sini ada satu kata-kata semacam quotes ya. Kombinasi keterampilan teknik dan soft skill yang seimbang menjadi pondasi kesuksesan diri. Jadi soft skill kita, karakter kita dengan kemampuan teknik kita itu harus seimbang. Ketika kemampuan teknis seimbang, soft skill atau karakter kita itu baik, tentunya kita dapat survive di era digital dengan aman ya. Karena eh, keterampilan teknis tanpa soft skill sama seperti pedang di tangan penjahat. Wah, itu bahaya tuh. Nggak ada tanggung jawab, nggak ada etika, bahaya. Bisa jadi pedang ini digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau soft skill tanpa keterampilan teknis sama seperti pedang di tangan balita atau seorang bayi. Mereka punya pedangnya tapi tidak tahu cara menggunakannya. Nah, itu perumpamaan ya. Nah, saya rasa untuk materi pengayaan ini, suplemen untuk karakteristik pembelajaran di era digital, kurang lebih seperti itu. Nah, saya harap teman-teman mahasiswa sekalian sudah paham tentang yang pertama tadi, ada lima sektor yang yang bisa dikatakan sebagai karakteristik. Nah, dari perkembangan teknologi di lima sektor ini tentunya membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi di era digital. Nah, ketika dia ingin beradaptasi, ah, harus butuh keterampilan-keterampilan. Nah, keterampilannya ini kurang lebih ada 6 yang harus mereka kuasai sehingga mereka bisa survive di era digital. Saya rasa cukup sekian untuk materi pengayaan untuk karakteristik pembelajaran di era digital ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom diskusi nantinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.